Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Octaviona Talita Gloria Saiyang dengan NIM 2014201037 dari kelas A1 Keperawatan semester 7, Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Tujuan pembuatan video saya saat ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah keperawatan kritis dengan dosen pengampu Nurse Hani Mokorimban, SCAP, MCAP. Pada video kali ini, saya akan memberikan edukasi tentang penyakit ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, atau sindrom distress pernapasan akut. Yuk kita bahas. Yang pertama, pengertian ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Apa sih itu penyakit ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, atau sindrom distress pernapasan akut? Gagal napas akut atau Acute Respiratory Distress Syndrome adalah kondisi yang terjadi ketika kantung udara paru-paru atau alveolus dipenuhi cairan sehingga seseorang tidak mendapatkan cukup oksigen. Kondisi ini dapat mengancam jiwa. ARDS umumnya terjadi pada pasien yang sakit kritis dan merupakan kondisi darurat medis. Napas pendek atau napas cepat disertai sensasi seperti kehabisan udara adalah gejala utama ARDS. Kondisi ini berkembang dengan cepat dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah cedera atau infeksi terjadi. Banyak orang dengan gagal napas akut tidak bisa bertahan hidup. Risiko kematiannya pun meningkat seiring bertambahnya usia dan keparahan penyakit. Yang kedua, kita masuk ke dalam penyebab penyakit ARDS. Apa penyebab Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS? Menurut American Lung Association, sebagian besar kondisi ARDS disebabkan oleh kerusakan sel atau jaringan di paru-paru. Kondisi ini berawal dari kebocoran cairan dari pembuluh darah kecil yang mengalir menuju kantong udara atau alveoli, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Beberapa kondisi penyebab umum dari gagal napas akut meliputi yang pertama, sepsis, yaitu kondisi yang mengancam nyawa karena sistem imun yang bekerja secara berlebihan untuk melawan infeksi penyakit ataupun cedera yang dialami. Yang kedua, pneumonia. Yang ketiga, peradangan pankreas. Yang keempat, menghirup isi lambung ke dalam paru-paru atau aspirasi paru. Yang kelima, menghirup zat berbahaya. Yang keenam, transplantasi paru-paru. Yang ketujuh, trauma akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Yang kedelapan, pengobatan seperti nitrofurantoin atau overdosis morfin metadon. Yang kesembilan, perdarahan serius yang membutuhkan transfusi darah. Yang ketiga, kita masuk ke dalam tanda dan gejala penyakit ARDS. Apa saja sih tanda dan gejala dari Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS? Dilansir dari National Heart, Lung and Blood Institute, kesulitan bernapas merupakan gejala awal dari ARDS. Gejala biasanya muncul setelah 1-2 hari mengalami penyakit atau cedera. Gejala yang muncul bisa bervariasi tergantung penyebab dari kondisi ini dan seberapa parah dampaknya. Berikut ini adalah gejala umum ARDS lainnya. Yang pertama, kesulitan bernapas. Yang kedua, kadar oksigen dalam darah rendah. Yang ketiga, sesak napas. Yang keempat, detak jantung berdebar cepat. Yang kelima, demam. Yang keenam, kelelahan otot.
yang ketujuh kebingungan mental, dan yang kedelapan perubahan warna kulit atau kuku karena berkurangnya kadar oksigen pada darah. Yang keempat, kita masuk ke dalam faktor risiko penyakit ARDS. Orang yang memiliki riwayat kecanduan alkohol kronis pun lebih berisiko terkena gagal napas akut. Mereka termasuk kelompok orang yang memiliki kemungkinan lebih besar meninggal karena ARDS. Faktor pemicu yang dapat menyebabkan kita berisiko terkena ARDS adalah yang pertama aktif merokok, yang kedua berusia di atas 65 tahun, yang ketiga memiliki penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, yang keempat terdapat infeksi kuman penyakit yang menyebar luas melalui aliran darah, yang kelima menjalani operasi berisiko tinggi atau pengobatan kemoterapi, yang keenam memiliki kadar protein rendah pada darah. Yang kelima, kita masuk ke dalam diagnosis penyakit ARDS. Beberapa tes yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit ini meliputi yang pertama pemeriksaan ronsen toraks. Prosedur ronsen toraks dapat menunjukkan bagian paru-paru dan seberapa banyak bagian paru-paru yang memiliki cairan di dalamnya dan apakah jantung membengkak. Yang kedua, uji gas darah. Tes ini digunakan untuk menentukan kadar oksigen di dalam darah pada arteri. Yang ketiga, tes darah. Tes ini memberikan informasi tentang cara kerja tubuh. Yang keempat, swab test, pengambilan sampel di bagian tenggorokan dan hidung untuk kemudian dianalisis apakah terdapat infeksi kuman penyakit atau tidak. Yang kelima, tes jantung seperti elektrokardiogram, ekokardiogram. Yang keenam, kita masuk ke dalam pengobatan penyakit ARDS. Beberapa metode perawatan yang akan diberikan di rumah sakit adalah yang pertama pemberian oksigen tambahan melalui selang hidung atau masker bagi pasien dengan gejala ringan. Yang kedua, pemasangan alat bantu napas dan ventilator untuk membantu mengalirkan oksigen ke paru-paru. Yang ketiga, pemberian cairan melalui infus untuk mengontrol jumlah cairan dalam tubuh. Yang keempat, pemberian asupan nutrisi menggunakan selang nasogastrik yang dipasang melalui hidung. Yang kelima, pemberian obat antibiotik untuk mencegah dan mengatasi infeksi. Yang keenam, pemberian obat pengencer darah untuk mencegah penggumpalan darah di kaki dan paru-paru atau emboli paru. Yang ketujuh, pemberian obat pereda nyeri, obat untuk mengurangi asam lambung, dan obat penenang atau sedatif. Yang ketujuh, kita masuk ke dalam komplikasi penyakit ARDS. Yang pertama, DVT, deep vein thrombosis, atau pengumpalan darah pada pembuluh vena dalam di tungkai. Yang kedua, gagal ginjal karena aliran oksigen ke ginjal terganggu. Yang ketiga, pneumotoraks atau penumpukan udara di selaput pleura. Yang keempat, infeksi paru-paru. Yang kelima, fibrosis paru atau pembentukan jaringan parut di paru-paru yang membuat paru-paru makin sulit memasok oksigen ke darah. Yang keenam, kerusakan otak akibat kurangnya aliran oksigen ke dalam otak. Yang ketujuh, koma. Yang kedelapan, kematian. Yang kedelapan, kita masuk ke dalam pencegahan penyakit ARDS. Berikut adalah gaya hidup dan pengobatan rumahan yang dapat membantu mengatasi gagal napas akut. Yang pertama, berhenti merokok dan hindari menjadi perokok pasif seperti berada atau beraktivitas terus-menerus di lingkungan perokok aktif. Yang kedua, berhenti mengonsumsi alkohol. Yang ketiga, lakukan vaksinasi, vaksin flu tahunan dan vaksin pneumonia setiap 5 tahun dapat mengurangi risiko infeksi paru-paru. Yang keempat, melakukan latihan pernapasan untuk meningkatkan fungsi paru selama masa pemulihan.
Demikianlah materi yang telah saya paparkan tentang edukasi penyakit ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, kiranya dapat dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya mengakhiri video saya pada saat ini, bahwa bagi adik-adik dan teman-teman yang telah lulus dan ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, saya punya rekomendasi kampus loh, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mengapa sih harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI adalah universitas yang memiliki 6 fakultas dan 8 program studi, salah satunya Fakultas Keperawatan yang telah terakreditasi B dan telah menghasilkan lulusan-lulusan sarjana keperawatan yang terbaik. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kita jadikan Universitas Pembangunan Indonesia Manado menjadi kampus, menjadi universitas yang lebih maju dan lebih unggul ke depannya. Sekian dan terima kasih.